Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah ya, teman-teman sekalian, para sahabat bin Haromain, izin Allah kita bisa berjumpa kembali, bisa bertemu kembali ya. Meskipun kita lewat online ya, lewat Zoom, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari pertemuan kita pada malam hari ini ya. Kita sama-sama lagi belajar ya, seperti itu. Nah, beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah di malam Jumat ya, itu apa namanya kami telah sosialisasikan program terkait dengan THR Novlog ya. Nah, itu bagi teman-teman yang kemarin belum bisa ikut, nanti bisa dilihat ya rekamannya atau recordnya gitu ya. Mudah-mudahan nanti hari ini sudah bisa di-share tuh untuk linknya ya oleh tim konten kami gitu ya. Nah, baik teman-teman sekalian pada malam hari ini kita akan seru-seruan, kita akan belajar bareng terkait dengan bagaimana kita menguasai atau membuat landing page gitu ya untuk pertemuan malam hari ini. Nah, nanti kita akan bagi mungkin ke dalam 2 atau 3 sesi ya. Nah, sesi yang pertama ini nanti kita lebih banyak berbicara terkait teorinya gitu ya. Sekaligus ya kita nanti ada kita buat bareng-bareng seperti itu ya. Nah, baik teman-teman sekalian, kita mulai saja ya biar mendapatkan keberkahan dari Allah gitu ya. Kita sama-sama ke Zoom kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik teman-teman sekalian. Sebelum saya mulai, coba ini yang hadir dari daerah mana aja nih? Apakah Bogor semua atau Jabodetabek atau ada dari luar daerah? Coba ditulis di kolom komen ya teman-teman. Yang hadir Surabaya, oh, Masya Allah. Sorry ya ini ya, saya sambil minum ya. Oke, yang lain dari mana yang lain? Jakarta, oke. Ya Depok, oh Depok hadir ya. Oke baik, Bandung, luar biasa ya. Dari berbagai daerah berarti ya, Gunung Sindur, oke. Ya, lihat Jakarta ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Semoga di sini memang lagi berisik banget ya gitu ya. Semoga tidak banyak noise ke teman-teman gitu ya seperti itu. Sebentar, saya izin share screen dulu ya. Nah, oke, baik teman-teman sekalian, apakah terlihat jelas? Silakan. Oke, dari Bekasi. Oke, ya Pak Dokter Holiday. Apakah suara saya, sorry. Apakah ini tampilan yang saya sampaikan atau yang saya share ini terlihat jelas di laptop ataupun HP teman-teman? Oke, jelas ya. Oke. Ya, malam hari ini teman-teman sekalian kita akan sama-sama belajar ya. Kita akan sama-sama belajar, kita akan coba bedah secara tuntas terkait dengan bagaimana kita bisa membuat ataupun nanti meng-create sebuah landing page gitu ya. Nah, malam hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman sekalian tentang bagaimana kita nanti bisa membedah dari sisi anatomi ya, anatomi landing page. Ya. Nah, kira-kira tahu lah ya kalau anatomi itu apa ya, gitu ya. Nah, jadi selama beberapa menit ke depan kita nanti akan bahas terkait landing page. Nah, sebelum saya akan mulai, nah menurut teman-teman landing page itu apa? Ya, mungkin ada yang pernah dengar gitu ya, atau mungkin ada yang pernah tahu, atau mungkin pernah ada yang pernah belajar gitu, atau mungkin ada juga teman-teman yang sudah sering gitu ya. Nah, tapi apapun itu latar belakang teman-teman sekalian. Nah, yang teman-teman ketahui landing page itu apa? Yuk, coba yuk di kolom komentar yuk. Saya pengen tahu ya. Atau barangkali ada yang baru pernah dengar sekarang ya, nggak apa-apa ya, kalaupun baru dengar sekarang ya. Coba landing page itu apa? Nah, nanti tentu kita akan singgung dengan produk kita ya ketika prakteknya nanti, yaitu produk yang berkaitan dengan haji dan umrah tentunya gitu ya. Yuk, apa yuk? Ada yang tahu tentang landing page, teman-teman? Ada yang pernah dengar landing page itu apa ya? Nah, landing apa itu landing gitu ya, terus page itu apa gitu ya. Coba, boleh komen. Oke, website satu halaman untuk suatu tujuan tertentu. Oke, satu halaman. Oke ya. Halaman perkenalan produk. Oke, yang lain yuk. Kira-kira apa landing page itu? Landing page itu apa kira-kira?
Oke, ya. Ya. Nah, baik ya. Jadi tadi ada beberapa yang komentar gitu ya terkait dengan apa namanya landing page gitu ya. Nah, landing itu ya tempat mendarat gitu ya. Dari bahasa Inggris ya, page itu adalah halaman. Jadi landing page itu secara kalau dari kosakata bahasanya gitu ya, ya halaman untuk tempat pendaratan gitu ya kurang lebih itu. Nah, maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah memang kalau misalnya teman-teman misalnya pernah jalan-jalan gitu ya ke sebuah mall gitu ya, katakanlah seperti itu, katakanlah gitu ya ke sebuah mall atau ke sebuah pusat perbelanjaan gitu ya. Nah, ketika teman-teman datang ke tempat tersebut gitu ya, nah itu kan teman-teman akan apa ya akan menemui gitu ya atau pada saat datang itu nanti akan dilayani tuh ya sama mbak-mbak gitu ataupun mas-mas gitu ya. Nah, mereka itu nanti akan katakanlah menjelaskan tentang produk yang ada di toko tersebut gitu ya. Terus mencoba menyapa teman-teman gitu ya ketika datang gitu ya. Terus ya dijelaskan lah segala macam. Oh, ini produknya, oh ini nih Kak, produk yang lagi diskon nih Kak. Oh, ini yang paling best seller katakanlah seperti itu. Nah, itu kalau kita belanja di sebuah toko offline gitu ya, di sebuah toko offline yang memang itu kita langsung datang ke sebuah tempat tersebut. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya penjualan kita itu apapun produk kita, entah itu berupa barang maupun jasa, entah itu berupa produk retail ataupun produk yang katakanlah itu non retail gitu ya. Nah, ingin dimasifkan pemasarannya lewat online gitu ya. Nah, maka kalau di offline itu tadi ada si mbak-mbak SPG gitu ya, ada masnya gitu yang bisa menjelaskan gitu ya. Nah, kalau di online, nah ini ketika kita mau memasifkan lewat online, nah ini perlu sebuah halaman khusus di mana halaman ini ketika orang menuju ke sana, mendarat ke sana gitu ya, katakanlah calon pembeli kita, calon customer kita, calon klien kita gitu ya mendarat ke sebuah halaman yang kita sudah siapkan, itu mereka dari awal sampai dari halaman atas sampai bawah itu berisi sebuah penjelasan-penjelasan yang memang itu sudah cukup gitu ya menjelaskan tentang sebuah produk kita gitu sehingga memang nggak perlu lagi tuh ada istilahnya katakanlah gitu ya eh, SPG gitu dan seterusnya. Nah, SPG-nya itu ya seperti itu ya. Jadi memang si landing page ini gitu ya. Nah, pusat sebagai tempat mendarat tadi. Nah, isinya itu yang berupa tulisan-tulisan atau kita mengenal dengan copywriting. Copywritingnya itu adalah ya layaknya si mbak-mbak SPG yang menjelaskan sebuah produk. Nah, malam hari ini teman-teman sekalian, mungkin teman-teman sudah sering ya, sudah sering melihat gitu ataupun sudah sering membaca berbagai macam produk yang itu ditampilkan dari sisi landing page gitu ya. Nah, cuma memang teman-teman kadang ada yang masih bingung nih. Kalau saya membuat sebuah landing page gitu itu gimana sih urutannya, gimana sih anatominya, gimana sih strukturnya gitu ya. Terus harus ada apa aja sih poin-poinnya. Nah, malam hari ini nanti kita akan bedah gitu ya seperti itu. Nah, apa itu landing page? Nah, landing page ya. Jadi landing page itu secara simpel, secara sederhana itu adalah toko online teman-teman ya. Jadi toko online teman-teman. Nah, untuk memberikan informasi kepada para calon pengunjung atau pengguna internet ataupun calon customer kita, gitu ya. Nah, jadi landing page ini teman-teman sekalian itu ternyata macamnya banyak, gitu ya. Terdiri dari macam-macam. Jadi ada dia itu berupa sales page, gitu ya. Nah, sales page ini adalah halaman penjualan, di mana halaman penjualan itu nanti rinci ya, rinci sekali ya, mulai dari headline-nya dan seterusnya gitu ya. Terus nanti ada order page. Nah, order page itu biasanya nanti halaman checkout-nya, katakanlah seperti itu. Nah, terus kalau dia nanti produknya sebuah produk online gitu ya, entah itu e-course, entah itu katakanlah e-book gitu ya, entah itu apps gitu, aplikasi segala macam gitu ya. Nah, itu ada juga nanti kita bikinkan download page-nya, halaman untuk mendownload produk tersebut gitu ya. Nah, nanti ada konfirmasi page gitu ya, terus dan seterusnya. Jadi memang landing page itu teman-teman sekalian itu kalau boleh saya menganalogikan landing page itu ibaratnya kayak misalnya olahraga gitu ya. Olahraga ini kalau ketika menyebut olahraga itu kan berarti luas gitu ya. Olahraga itu luas. Nah, ada sepak bola di dalamnya, itu termasuk olahraga. Ada bulu tangkis, ada tenis meja, ada futsal dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau istilah landing page gitu ya, itu tuh sebenarnya masih luas gitu ya. Oh, landing page itu ya tadi di dalamnya itu ya bisa ada sales page, ada order page, ada konfirmasi page gitu ya, ada apa download page dan seterusnya gitu. Jadi banyak page-page yang nanti memang itu bisa
bisa dibuat seperti itu ya. Nah, itu landing page gitu seperti itu. Nah, tujuan dari landing page sebenarnya tadi ya, karena memang ini adalah halaman pendaratan, halaman untuk memberikan produk knowledge secara detail gitu ya. Maka tujuannya adalah bagaimana mengkonversi calon klien kita, calon pembeli kita, calon customer kita atau pengunjung itu menjadi pembeli ya atau leads gitu ya. Nah, ini seperti itu. Jadi memang ya gimana lah caranya di dalam landing page itu kita sebisa mungkin membuat deskripsinya, copywritingnya itu semenarik mungkin sehingga orang itu seakan-akan apa ya terhipnotis gitu ya untuk dia itu order atau membeli produk itu. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi nanti teman-teman sekalian kita bisa praktekkan tuh gimana sih cara bikin sales page, order page gitu, download page dan seterusnya gitu ya. Seperti itu. Oke, nah malam hari ini kita coba akan detailkan teman-teman sekalian. Ya, kita akan detailkan itu terkait dengan anatomi landing page, gitu ya. Nah, anatomi landing page. Nah, anatomi landing page itu bisa dikatakan adalah bagian-bagian yang harus ada ataupun struktur, ya, struktur dari landing page itu sendiri. Nah, ini harus ada apa aja sih di dalam landing page gitu ya. Nah, makanya nanti kita juga akan nanti bedah gitu ya. Kita akan hadirkan studi khususnya gitu ya dalam sebuah landing page ini apakah memang anatominya ini demikian seperti itu. Nah, kalau ini kan memang saya hadirkan 10 ya. Kang, kalau misalnya lebih dari 10 bagaimana? Boleh gitu ya. Lebih dari ini boleh gitu ya. Terus nanti apakah ini urutannya harus berurutan gitu ya, harus berurutan atau memang ini bisa ngacak gitu ya. Nah, nanti kita akan bedah ya. Jadi 10 anatomi ini yang pertama itu nanti ada headline teman-teman ya. Headline itu dia otomatis yang namanya headline nanti dia letaknya itu paling atas gitu ya. Jadi ketika orang itu ngeklik iklan kita terus kita larikan ke sales page kita atau landing page kita. Nah, kalimat-kalimat yang paling atas itu judulnya itu nah itu adalah headline. Nah, nanti kita bikin semenarik mungkin. Nanti kita akan bedah ya. Setelah headline teman-teman sekalian, nanti ada video atau e-cover di mana video ini sebenarnya bisa video itu tentang review atau penjelasan produk yang teman-teman mau iklankan atau mau jual gitu ya. Nah, ataupun yang lainnya gitu ya. Nanti kita bisa bedah gitu ya. Nah, berikutnya nanti di urutan berikutnya setelah ada video itu masalah. Nah, kenapa ini harus ada masalah? Jadi gini teman-teman sekalian, kita produk yang bagus itu adalah produk yang memang dia bisa menjadi sebuah solusi gitu atau bisa menjadi pemecah sebuah masalah orang gitu itu produk yang bagus itu maka ketika kita punya produk gitu ya nah itu kita harus tahu nih sebenarnya kenapa produk kita itu lahir gitu ya tentu kita berharap produk kita lahir itu sebagai jawaban ataupun solusi dari sebuah masalah orang nah sehingga ketika orang ini punya masalah ya ini jawabannya adalah produk saya kan begitu. Nah, makanya nanti di landing page itu masalah-masalah yang memang selama ini ada gitu ya. Itu nanti kita paparkan tuh gitu ya. Apa aja nih masalahnya gitu ya. Nah, nanti sebenarnya kita mau mengarahkan ketika ada masalah satu, dua, tiga dan seterusnya, solusinya ini loh, solusinya produk saya gitu, produk kita gitu. Nah, itu ya. Maka setelah masalah nanti di anatomi berikutnya ada solusi atau dia itu bisa sebagai deskripsi dari produk yang kita jual. Jadi kita mau mau mengatakan sebenarnya begini, apapun masalah lu gitu, apapun masalah kehidupan lu gitu ya. Nah, ini produknya solusinya ini nih, produk gue kan gitu. Nah, seperti itu. Tentu yang sinkron gitu ya. Jadi masalahnya yang kita hadirkan apa, terus solusi atau produk yang kita jual sebagai solusi dari masalah itu ya sinkron gitu, nyambung gitu ya. Nah, berikutnya ada manfaat atau fitur. Sorry, manfaat atau benefit ya. Nah, ini juga nanti kita cantumkan tuh setelah kita deskripsikan produknya, lalu kita uraikan ini sebenarnya produk kita ini manfaatnya apa aja atau benefit yang bisa didapat oleh orang dari produk yang kita jual itu apa gitu ya. Nah, ini perlu kita uraikan tuh. Nah, berikutnya ada apa? Ada fitur gitu ya. Fiturnya apa aja nih? Nah, kalau misalnya handphone gitu ya. Kalau misalnya saya punya handphone, di dalam handphone ini kan banyak fitur nih. Gitu ya. Nah, itu fiturnya nanti dirinci. Ya. Dirinci. Eh, Kang Doni nanti bisa minta dibantu ya. Kalau ada suara yang itu di-unmute aja ya Kang ya. Di-mute ya, sorry ya. Biar saya fokus. Oke, setelah fitur ada apa nih? Ada social proof. Nah, social proof itu maksudnya apa? Nah, social proof itu adalah eh, apa kita mau menghadirkan bagaimana orang itu walaupun baru berkunjung ke landing page kita, ke sales page kita, mereka itu trust, mereka itu percaya.
maka kita harus menghadirkan misalnya social proof. Ini bisa nanti kita hadirkan testimoni, misalnya gitu kan, testimoni terhadap atau terkait dengan produk kita gitu ya. Nah, baik berupa tulisan maupun berupa video. Nah, itu dalam rangka apa tadi? Dalam rangka agar orang itu trust dengan kita, dengan produk kita gitu ya. Nah, ini social proof. Nah, berikutnya nanti ada apa urutan landing page berikutnya? Ada bonus gitu ya. Nah, kita bedah nih gitu ya. Bagaimana nanti kita bisa menghadirkan di landing page itu atau di sales page itu bonus gitu ya, sehingga orang itu ketika memutuskan buat beli, mereka ini juga apa bisa jadi tergiur karena bonus-bonus tuh gitu ya. Ada juga seperti itu gitu ya, di samping produknya oke, terus kita juga menghadirkan bonus-bonus yang keren kan, itu lebih luar biasa lagi gitu ya. Nah, berikutnya nanti ada CTA. CTA ini call to action. Artinya apa? Ketika orang ini sudah baca gitu ya, sudah tahu masalahnya, sudah tahu solusinya, bahwasanya solusinya adalah produk yang kita jual gitu ya. Nah, lalu mereka ini tertarik nih, udah nih, saya pengen order, saya pengen beli gitu ya. Nah, ini kemana? Nah, inilah CTA-nya, call to action-nya. CTA-nya ini kita mau arahkan kemana nanti? Apakah mau arahkan ke POM? Maksudnya dia ngisi POM dulu nih orang gitu ya. Ngisi POM dulu, setelah ngisi POM, beres ngisi POM nanti disubmit, dia masuk nanti ke nomor WA admin, misalnya seperti itu. Atau misalnya si TA-nya mau diarahkan langsung ke grup WA, itu bebas gitu ya. Atau si TA-nya itu langsung diarahkan ke nomor admin, misalnya gitu ya. Sehingga orang itu bisa ngechat gitu ya, bisa tektokan sama admin kita ataupun ke yang lainnya. Nah, itu nanti juga harus ada CTA-nya gitu agar orang itu tidak bingung kalau misalnya dia sudah minat, sudah tertarik gitu. Lalu dia mau ordernya kemana nih? Nah, itu ada tombol ataupun ada apa namanya sesuatu yang bisa diklik dan itu mengarah ke orang itu biar action gitu ya. Action itu ya beli, beli maksudnya kan begitu ya. Nah, berikutnya nanti ada trust juga kita hadirkan gitu ya. Nah, ini kurang lebih teman-teman ada 10 anatomi yang nanti teman-teman sekalian kalau misalnya mau ada tambahan di luar ini juga silakan. Yang penting itu memang mendukung gitu ya. Mendukung untuk orang itu bisa lebih tertarik terhadap produk kita ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan bedah satu-satu teman-teman sekalian ya. Kita bedah satu-satu, nanti juga kita coba apa namanya bedah dari sisi studi kasus ya. Nah, headline. Nah, jadi ketika bicara landing page, maka yang paling khas tuh ya, itu adalah headline. Nah, biasanya memang teman-teman sekalian, headline ini gimana cara kita bikin ketika orang itu baca tuh kalimat yang di paling atas, itu mereka sebelum membaca sampai akhir itu mereka sudah tertarik nih, gitu ya, sudah tertarik gitu ya, apa ada sebuah rasa penasaran gitu ya yang mau kita hadirkan gitu ya, sehingga katakanlah orang itu ketika baru baca headline-nya aja dia itu apa mau akan berlama-lama gitu ya mantengin website kita atau landing page kita atau sales page kita gitu ya. Nah, headline itu jangan terlalu berbelit-belit gitu ya. Dia harus dibikin yang pertama simpel dan sederhana teman-teman sekalian ya. Walaupun simpel, walaupun sederhana gitu bahasanya, tapi memang itu bisa menjelaskan semuanya. Artinya apa? Dia si headline ini bisa mewakili keseluruhan dari isi landing page kita. Nah, itu headline. Waduh, ribet juga gitu ya. Makanya nanti kita cobain ya. Terus apa? Jangan bertele-tele gitu ya. Jadi jangan bertele-tele. Nah, bila perlu gunakan angka. Nah, maksudnya apa nih? Misalnya gitu ya. Kita katakanlah mau bikin sebuah workshop ataupun mau bikin sebuah e-course gitu ya. E-course tentang eh, Facebook Ad Mastery katakanlah. Nah, kita bikin tuh headline-nya kira-kira apa nih headline yang menjual gitu ataupun yang keren gitu ya. Nah, di sini bila perlu gunakan angka misalnya gitu ya. Katakanlah begini, hanya dalam waktu 3 jam, nah itu tiga itu kan angka gitu ya. Hanya dalam waktu 3 jam dijamin Anda gitu ya bisa menguasai Facebook Ads gitu. Katakanlah seperti itu. Jadi kan orang langsung ah masa sih ini 3 jam gue bisa langsung menguasai ini ya. Jadi kadang kata-kata itu orang membuat orang itu penasaran gitu ya. Dan juga dengan adanya angka itu, maksud saya angka itu otak apa dari calon customer kita, calon klien kita, misalnya dan seterusnya itu langsung tercerna tuh, gitu ya, langsung tercerna. Makanya nanti bila perlu gunakan angka. Nah, terus nanti kita perlu ngetes variasi beberapa headline, gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, nanti ketika katakanlah dan ini headline ini harus nyambung dengan produk yang kita jual, gitu ya. Misalnya nih, kalau misalnya kita produknya katakanlah haji khusus dari haji khusus langsung apa namanya langsung berangkat katakanlah gitu ya. Nah, kira-kira gimana nih headline-nya? Nah, kira-kira gimana tuh?
ya bikin yang secara simpel, sederhana, tapi seolah-olah itu menjelaskan semuanya. Terus bila perlu gunakan angka misalnya, contoh gitu kan. Tidak perlu nunggu puluhan tahun. Nah, puluhan ini kan angka, gitu ya. Tidak perlu nunggu puluhan tahun, gitu ya. Tahun ini Anda bisa berangkat haji. Nah, cukup kayak gitu aja tuh. Itu misalnya headline-nya kayak gitu ya. Jadi simple, gitu ya, sederhana, tapi nggak bertele-tele juga, gitu ya. Terus kita coba hadirkan angka di sana, gitu ya. Nah, itu headline-nya. Misalnya kita contohkan nih, contoh ya, kita intip, dan, dan, teman-teman ya. Saya mau ke sini dulu. Nah, ini kelihatan teman-teman? Kelihatan nih? Yuk komen yuk, ini kelihatan? Yang tentang sahabat bin Haramain, kelihatan? Sales page sahabat bin Haramain? Kelihatan. Oh, kelihatan. Oke, siap ya. Nah, ini di yang atas ini adalah headline, gitu ya. Apa peluang income puluhan juta per bulan. Nah, ini kan kita coba menghadirkan di sini ada angka gitu ya, puluhan gitu ya. Puluhan juta per bulan dan bisa pergi ke tanah suci tanpa antri. Nah, ini headline ya, ini contoh headline. Nah, jadi nanti teman-teman sekalian silakanlah gitu ya. Apapun produknya, katakanlah teman-teman nanti mau bikin sales page khusus untuk umroh nih, misalnya gitu ya. Umroh akhir tahun 2024. Nah, kira-kira apa nih headline yang pas gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman apa namanya? Silahkan ya. Atau misalnya kita kesini ya. Nah, Haji khusus 2024 langsung berangkat tanpa antri, simpel gitu ya. Atau tadi misalnya gitu ya, tidak perlu nunggu puluhan tahun, tahun ini Anda bisa berangkat haji. Nah, itu misalnya headline ya. Jadi nanti teman-teman silakan nanti dites. Tes ini di ya teman-teman kalau ada ide gitu ya, misalnya untuk membuat satu landing page, misalnya katakanlah di headline-nya gitu. Teman-teman punya beberapa variasi headline. Silakan aja itu dicoret-coret gitu. Yang penting adalah bagaimana headline ini ketika orang baca itu dia ingin tertarik untuk baca seterusnya kalimat-kalimat berikutnya. Nah, itu headline gitu ya. Oke ya. Kita lanjut lagi ke sini. Oke. Nah, berikutnya teman-teman sekalian setelah headline, bentar ini error ya. Nah, ini ada video atau e-cover ya. Nah, video atau e-cover. Nah, yaitu di video ini gitu ya, kita ada penyampaian secara visual. Maksudnya memang kalau memang ada video, suara ya, suara. Kang Doni bisa dibantu kan yang di itu di mute kan? Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, oke, ya kita lanjut kembali. Nah, berikutnya setelah headline itu nanti anatomi berikutnya adalah kita tampilkan video ya atau e-cover. Nah, video ini bolehlah misalnya video profile tentang produk kita gitu ya. Kalau misalnya katakanlah kita produknya herbal misalnya gitu ya. Oh, misalnya madu nih. Madu apa? Madu lambung katakanlah gitu ya. Jadi setelah headline lalu kita munculkan di bawahnya itu ada video tentang ya katakanlah nggak usah panjang-panjang gitu ya, durasi 1 menit gitu ya, durasi 2 menit gitu ya, tentang profile produk kita tuh gitu ya, sekilas-sekilas gitu ya, dari mulai misalnya alur produksinya ataupun katakanlah si produk padu ini diproduksi secara higienis gitu ya, modern gitu ya, terus dari bahan-bahan yang alami. Nah, itu disampaikan tuh lewat video gitu ya, lewat video sehingga orang itu dia tuh mulai tergambar. Walaupun katakanlah nanti kita akan detailkan di solusi atau deskripsi, tetapi setidaknya dari video ini dia sudah mulai tervisual tuh, terbayang gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini nih kita kok susah diklik ya.
Nah, ini kelihatan ya teman-teman sekalian ya. Ya. Nah, ini langsung ada di videonya nih. Ini misalnya video karena memang ini kaitannya dengan tanah suci gitu ya. Ini kaitannya dengan produknya ini adalah sebenarnya bagaimana menawarkan tentang keagenan dari travel atau Bina Haramain. Maka di sini ada nih videonya nih, video atau e-covernya tentang rangkaian haji khusus 2023 gitu ya. Sama dengan yang ini misalnya. Ini kan tentang produk haji gitu ya. Nah, setelah headline di sini juga sama nih. Ada video atau e-cover video yang menjelaskan ini terkait dengan rangkaian haji khusus 2023 sehingga orang itu terbayang, oh 2023 kemarin ini beneran berangkat ternyata nih, ini ada videonya. Nah kan gitu ya, itu memang tujuan dari adanya video ya atau e-cover. Nah, bentar ya. Oke, kita lanjut kembali ya. Nah, terus tujuan video ini bagaimana membuat pengunjung itu mudah mengingat produk kita gitu ya. Terus nanti kita ini kan membuat produk kita itu lebih enak terlihat lah ya, catching gitu ya. Seperti itu. Nah, itu jadi urutan atau anatomi yang kedua adalah tentang video ya. Bagaimana nih kalau misalnya katakanlah Kang, produk saya ini belum dibikin nih videonya gitu ya. Nah, kalau memang belum ada videonya ya sudah, jangan dipaksakan gitu ya. Tapi memang lebih baik itu diupayakan ada video gitu ya. Yang nggak usah panjang-panjang, 1 menit, 2 menit gitu ya. Itu nggak masalah gitu ya. Oke, nah berikutnya setelah video, nah kita anatomi berikutnya adalah masalah. Maksudnya apa? Kita hadirkan nih, kita punya produk A, maka kita harus tahu produk A ini sebenarnya sebagai solusi terhadap masalah apa aja, gitu ya. Nah, jadi nanti di anatomi yang ketiga itu kita beberkan masalahnya, gitu ya. Jadi agar orang itu lebih bertambah gitu wawasan tentang sebuah masalah. Terus review ulang tentang masalah market, gitu ya. Nah, buat minimal 5 pertanyaan. Bisa memang masalah ini kita hadirkan bentuknya itu dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Yang sebenarnya pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu nanti ujung-ujungnya adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini harus iya gitu. Oh iya gitu ya. Nah, sehingga nanti produk Anda sebagai solusinya. Misalnya begini ya. Eh, itu ya, saya hadirkan nih. Nah, ini. Nah, ini kan saya ingin melemparkan sebuah masalah, gitu ya. Jadi urutan yang ketiga adalah masalah. Apakah Anda ingin sekali bisa berangkat haji, gitu ya? Nah, terus kita hadirkan tuh misalnya masalah yang pertama, Anda tidak mau menunggu antrian kuota haji yang terlalu lama atau bertahun-tahun, gitu ya. Oh iya juga ya, saya pengen berangkat haji, tapi saya nggak mau nih menunggu sampai yang puluhan tahun, gitu ya. Anda ingin berangkat haji dengan jaminan keberangkatan? Iyalah, saya pengen berangkat haji tentu dengan jaminan keberangkatan kan begitu. Artinya pertanyaan-pertanyaan ini kita mau mengarahkan jawabannya itu iya gitu ya. Anda ingin mendapat berbagai kemudahan dan fasilitas yang nyaman? Nah iyalah, masa enggak kan gitu ya. Anda ingin dengan tenang, khusyuk dan mendapat bimbingan yang maksimal? Nah, Anda ingin dengan haji khusus langsung berangkat tahun 2024 dengan harga terjangkau tapi fasilitas memukau. Nah, ini kan sebenarnya masalah-masalah gitu ya yang kita coba hadirkan yang sehingga orang itu jawabannya kita memarahkan orang itu ya jawabannya iya terhadap masalah-masalah ini iya 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 gitu ya seperti itu. Nah lalu kita perkuat nih dengan data di sini gitu ya. Nah, bayangkan gitu ya ini kan terkait masalah ini daftar tunggu haji reguler sudah mencapai puluhan tahun di berbagai daerah bahkan berdasarkan website resmi Kemenag gitu ya di Kabupaten Bantaeng ini jadi daerah dengan estimasi yang paling lama masa tunggunya yaitu 48 tahun. Nah itu kan orang langsung kebayang gitu ya. Tuh, saya pengen berangkat haji, itu ya, kalau sampai daftar tunggunya sampai 48 tahun gitu ya. Yang pertama, ini usia saya nyampe atau enggak gitu ya. Kalaupun usia saya nyampe, kira-kira saya masih prima atau enggak nih fisik saya. Jangan-jangan saya udah sakit-sakitan. Jangan-jangan saya sudah ujur, gitu, ujur sari, udah nggak bisa apa-ngapain kan begitu. Karena sudah saking lamanya kan gitu ya. Nah, begitu pula dengan ONH Plus, memiliki masa tunggu 5 sampai 7 tahun. Nah, apakah yakin Anda akan siap menunggu selama itu? Nah, jika tidak siap, nah selama itu dan ingin berangkat haji tahun depan, maka Binaran punya solusi spesial buat Anda. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini adalah urutan deskripsi dari masalah yang kita hadirkan di sebuah landing page. Sama dengan yang ini nih, dengan produk misalnya Sahabat Bina Haramain. Ini kan produk keagenan ya. Kita buka ya teman-teman yang join menjadi sahabat kan ini nih. Nah, gini. Sebelum gabung jadi sahabat Bina Haramain, coba Anda ingat kembali. Kepingin umroh tapi belum kelihatan hilal dari mana rezekinya kan gitu.
Nah, iya juga ya, gue pengen umroh nih gitu ya. Tapi gimana nih gitu ya? Uangnya belum kelihatan nih, hilalnya belum kelihatan gitu ya. Rezekinya dari mana nih? Nah, kepingin haji, wah apalagi gitu kan makin gelap tuh hilalnya gitu ya. Ongkos naik haji makin tinggi, duitnya dari mana kan gitu ya. Kalaupun ada duitnya, ikut haji furoda pun belum tentu langsung bisa berangkat gitu. Nyari mitra haji umroh yang aman itu susah kan gitu ya. Setelah dapat biro perjalanan, pengen dapat biro yang punya program after dan before keberangkatan umroh haji yang bikin kita siap jadi lebih soleh. Nah, ini kita hadirkan masalah nih di sini gitu ya. Daripada pusing, kita coba hadirkan solusi. Nah, jadi teman-teman sekalian di anatomi yang ketiga itu, gitu ya, kita hadirkan adalah masalah, ya. Yang sebenarnya kita mengarahkan masalah-masalah ini solusinya adalah produk kita gitu. Ya, solusinya adalah produk kita. Jadi gitu teman-teman ya. Oke ya, kita lanjut kembali ya. Oke ya. Nah, jadi poin yang ketiga itu adalah kita hadirkan masalah, gitu ya. Oke. Oke, berikutnya ya, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut. Nah, yang berikutnya adalah apa? Solusi. Jadi setelah kita sudah beberkan masalahnya, lalu kita apa? Deskripsikan solusinya. Di mana sebenarnya secara simpel ya solusi adalah produk kita gitu ya. Nah, jelaskan mengapa produk Anda menjadi solusinya. Itu harus dijelasin tuh. Ya kan masalahnya satu 2 3 4 5 gitu ya. Nah, terus kenapa produk kita ini menjadi solusinya? Habis itu kita terangin nih produk kita itu apa gitu ya. Kita deskripsikan. Ya, buat deskripsi minimal 300 kata atau kalimatnya. Nah, itu ya. Jadi eh, anatomi berikutnya adalah yaitu solusi ya. Coba kita cek di sini. Nah, misal di sini. Nah, ini sebenarnya solusi nih. Udah daripada pusing, udah join aja jadi sahabat Bina Haromain atau misalnya yang ini gitu ya. Nah, tadi. Nah, gitu ya. Jadi jika tidak siap menunggu selama itu dan ingin bisa berangkat haji tahun depan atau tahun 2024, tahun ini berarti ya, maka Bina Haramain punya solusi Bu untuk Anda. Apa solusinya ini? Haji khusus 2024 langsung berangkat tanpa antri dan seterusnya. Nah, setelah itu kan tadi di sini nih di anatomi landing page, apa itu produk Anda? Jadi setelah kita ngasih tahu solusinya adalah produk kita, maka yang berikutnya kita harus sampaikan produk kita itu apa sih produk kita itu, deskripsinya apa gitu ya. Nah, di sini apa itu program Hajus 2024? Karena kan tadi solusinya adalah Hajus 2024 nih, gitu ya. Nah, ini kita jelaskan, kita sampaikan. Apa itu program Haji Khusus 2024? Nah, yaitu program spesial untuk para jamaah yang ingin bisa menaikkan haji di tahun 2024 langsung berangkat tanpa antri dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini adalah deskripsi, gitu ya. Deskripsi, gitu ya. Atau kalau di sini di landing page ini nah ini Kang Dewa Eka Prayoga dan tim Bina Haromen bikin program kemitraan umroh dan haji yang bonusnya bikin gitu ya. Bisa bikin kita dan keluarga umroh haji dan gratis. Secara gratis ya. Asik atau asik. Nah ini nih. Apa itu sahabat Bina Haromain? Ini kan deskripsi. Ya. Eh, apa itu produk kita? Nah itu sampaikan. Ya meskipun di sini nah nanti saya terangkan ya kenapa ini yang ini muncul nih. Halo, perkenalkan saya Dewa Keprayoga dan seterusnya. Nanti kita bahas. Nah, tapi saya ingin kesini dulu. Apa itu Sahabat Bina Haromain? Gitu ya. Sahabat Bina Haromain adalah program kemitraan atau keagenan yang dikrit oleh Bina Haromain untuk memasarkan program haji khusus, langsung berangkat, dan program-program umroh. Sehingga orang itu, dia itu langsung langsung connect gitu ya. Langsung nyambung gitu ya. Ketika sudah disampaikan masalahnya, lalu solusinya adalah produk kita, dan jangan lupa tuh, kita jelaskan apa itu produk kita. Itu apa itu Sahabat Bina Haromain, apa itu program Haji 2024, itu didetailkan gitu ya. Nah, nah sebenarnya kalau di sini itu ada tambahan anatomi apa landing page berikutnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya dalam rangka kalau memang katakanlah gitu ya di badan kita, di lembaga kita, di instansi kita ada sebuah atau ada seorang tokoh atau public figure yang memang itu sudah join gitu ya dan kita rasa memang tokoh ini memang cukup dikenal gitu ya, maka munculkan tuh di landing page ya, munculkan gitu ya. Kalau di sini kan di awal-awal jelas gitu ya. Haji Khusus 2024 langsung berangkat berspesial bersama Umi Pipif, Ko Denis dan Teh Yunda gitu ya. Nah, ini kan tokoh gitu ya. Itu kita munculkan nih gitu. Itu sebagian dari upaya orang itu agar lebih trust. Jadi dari awal-awal juga kita mau mengarahkan orang itu udahlah gitu ya. Artis aja gabung di program ini gitu ya. Ustadz fenomenal Ustadz apa namanya kondang aja gabung gitu ya. Berangkat bareng di sini kan gitu. Nah, kalau di sini siapa sih yang nggak kenal Kang Dewa kalau memang dia bermain online gitu ya.
Ya ini Kang Dewa aja bagian dari Bina Haramain kan gitu. Nah, jadi itu teman-teman sekalian gitu ya. Jadi itu kita deskripsikan produk kita gitu ya. Kita jelaskan apa itu produk kita. Nah, itu adalah anatomi yang keempat. Jadi setelah headline, yang berikutnya adalah ada video atau e-cover, yang ketiga ada masalah, yang keempat ada solusi. Ya, kita hadirkan solusi dari masalah itu. Solusinya apa ya produk kita, kan gitu ya. Oke, berikutnya apa nih headline yang berikutnya? Nah, benefit atau manfaat gitu kan. Kan kita sudah memaparkan nih bahwa solusinya adalah produk kita gitu ya. Solusinya adalah ya tadi bukan produk orang tapi produk kita. Nah, jangan lupa manfaat dari produk kita itu apa aja, benefitnya apa aja gitu ya. Nah, jadi di apa namanya anatomi yang kelima ini ya, teman-teman detailkan apa manfaat dari produk teman-teman. Nah, minimal 5 ya, itu minimal 5 harus didetailkan manfaatnya. Nah, bila perlu nanti gunakan gambar orang atau karikatur yang lagi happy, katakanlah yang seneng. Loh, kenapa yang seneng? Ya karena gini, solusinya itu adalah produk kita. Nah, produk kita ini kita mau mendeskripsikan bahwasanya produk kita ini bisa menjadi solusi banyak orang, sehingga orang itu kalau pakai produk kita dia tuh happy, dia tuh seneng gitu ya. Nah, maka hadirkan tuh bila perlu gambar-gambar yang orang itu happy gitu kan. Terus gunakan bullet point tanda checklist warna hijau. Jadi simbol gitu ya, simbol yang checklist warna hijau, sehingga manfaatnya yang pertama atau di checklist hijau gitu ya, satu apa dua apa dan seterusnya. Nah, itu ya teman-teman sekalian. Itu kenapa penting? Karena orang biar lebih tergambar bahwasanya produk kita ini bermanfaat gitu ya. Manfaatnya itu bukan hanya satu tapi 5. Manfaatnya itu bukan hanya 5 tapi 10 misalnya begitu ya. Itu harus dideskripsikan tuh ya, dirinci biar semakin kebayang gitu ya. Nah, ini manfaat gitu ya. Coba kalau di sini dijelaskan nggak? Nah, ini kalau di sini kan setelah deskripsi, kalau ini sebenarnya penegasan aja ya, bahwasanya 2002 2003 masuk. Nah, ini ya. Nah, ini keunggulan. Kalau sini lebih keunggulan ya, karena produknya jasa gitu ya, jasa. Nah, coba kalau di sini sebelum ke sana. Nah, ini benefit, manfaat atau keuntungan. Nah, ini disampaikan nih. Gitu. Jangan hanya satu, tapi 5. Jangan hanya 5, tapi 10 misalnya gitu. Artinya apa? Semakin detail, semakin banyak gitu ya. Itu semakin bagus. Keuntungannya apa? Nah, ini. Misalnya nih, join sahabat Bina Haromain, dapat komisinya gede. Ah, yang bener deh komisinya gede. Iya. Bahkan di sosialisasi program THR 60 kemarin, gitu ya. Nah, ini kabar gembiranya kami sampaikan kemarin nih, saya sampaikan di malam Jumat kemarin, gitu ya. Komisi haji yang tadinya 12 juta, ya, kita kasih program THR 60 itu 22 juta per satu jamaah yang closing. Nah, kan gede banget tuh ya. Ya, gede banget gitu ya. Kalau di sini komisinya hingga 12 juta. Nah, bahkan kita kita tambahin jadi 22 juta teman-teman sekalian gitu ya. Terus ada peluang dapat free umroh. Ya, peluang bisa haji secara free. Ada channel marketing kit gitu ya. Ini keuntungannya nih kalau join gitu ya. Tersedia member kit, akses member area. Nah, dan seterusnya ini banyak teman-teman gitu ya. Nah, ini adalah manfaat atau keuntungan atau benefit. Nah, itu disampaikan dari produk yang kita tawarkan sehingga orang itu tergambar ya. Jangan hanya satu tapi 5, jangan hanya 5 tapi 10, jangan 10 tapi 15 misalnya. Artinya apa? Semakin banyak semakin bagus ya, kayak gitu. Kayak ini keunggulannya ini sama nih, keunggulan, manfaat, benefit, keuntungan itu sama tuh ya. Itu masuk dalam satu kategori. Nah, ini misalnya berizin resmi dari Kementerian Agama, jaminan kepastian tiket, maskapai berkualitas, berpengalaman bila 10 tahun dan seterusnya gitu ya. Ini berapa nih? 12 ya, disampaikan ada 12 poin. Kalau di sini ada berapa nih? Banyak nih. 16, 20, 24 ya gitu. Jadi lebih detail, lebih rinci, lebih banyak, lebih bagus ya, lebih bagus ya seperti itu. Ya, jadi itu manfaat ya, minimal minimal 5 manfaat. Jangan cuma 3 teman-teman ya. Kalau manfaatnya cuma 3 orang itu mikir-mikir gitu ya. Ini beneran bermanfaat gitu ya. Nah itu ya seperti itu. Oke, berikutnya setelah manfaat fitur. Wah, ini R-nya ke bawah nih ya. Fitur ya. Maksudnya fitur itu apa aja? Nah, maksudnya memang di produk kita itu ada apa aja gitu ya.
Kalau tadi kan manfaatnya sudah jelas tuh manfaatnya bla 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 bla. Nah, terus ada apa aja nih? Sama kayak handphone gitu ya. Nah, saya menjual handphone gitu ya. Nah, maka fiturnya apa nih? Ada fitur WA, gitu ya. Ada fitur kamera, ada fitur chat SMS, misalnya ada fitur nelpon segala macam. Nah, itu fitur gitu ya. Katakanlah seperti itu. Nah, nanti kalau kita lebih memperkuat lagi, kita bisa tuh dari setiap fitur itu nanti manfaatnya apa aja. Nah, itu bisa tuh sebagai tambahan dari manfaat produk kita. Nah, artinya apa? Semakin rinci kita menjelaskan apa aja fiturnya, nah itu semakin bagus. Nanti jelaskan apa itu fitur dari produk kita. Bila perlu nanti buat e-covernya satu-satu. Jadi setiap ada fitur A, nah itu diinikan. Nah, terus nanti ada jelaskan fitur masing-masing, ya. Bentar, kita coba sini ya. Bentar. Ada noise nggak teman-teman? Ini masalah ada pengamen nih di sini nih. Bentar ya. Bentar, saya ini dulu, saya mute dulu. Hilang Kang, suaranya hilang. Suara hilang. Oh, oke, aduh. Saya ulangi lagi ya, saya ulangi lagi. Ternyata suara saya hilang. Ya, nah saya ulangi lagi ya. Jadi di anatomi berikutnya adalah tentang social proof. Nah, social proof itu maksudnya apa? Social proof itu adalah kita hadirkan, gitu ya, yang kira-kira orang itu makin percaya, makin trust dengan produk kita. Apa misalnya testimoni, gitu ya. Kita tunjukkan tuh beberapa testimoni dari orang yang telah menggunakan atau mencoba produk kita, gitu ya. Atau orang yang kalau kita produknya jasa, gitu ya, misalnya entah itu produk kita itu misalnya bimbingan belajar itu kan jasa tuh. Atau kayak ini haji umroh juga jasa. Tunjukkan tuh testimoninya gitu ya. Nah, sesuaikan dengan niche atau dari produk kita sendiri. Misalnya contoh ini, gitu ya. Ini kan sahabat Pina Haromain gitu ya. Nah, ini apa kata mereka? Misalnya Jihan Miliarder gitu ya, mengatakan nih, beliau influencer TikTok. Nah, ini beliau sudah hampir 300.000 nih follower TikToknya dan kontennya tentang umroh haji umroh gitu ya. Bermitra bersama Pina Haromain membuat kita bisa punya peluang income. Juga umroh dan haji gratis. Nah, ini adalah sebagian dari social proof gitu ya. Termasuk Teh Yunda nih istrinya Ko Denis dan seterusnya. Nah, ini kita hadirkan kalau di sini kan dalam bentuk teks ya. Nah, lebih powerful lagi kalau misalnya kita bisa hadirkan dalam bentuk video gitu ya. Jadi orang misalnya kita rekam gitu ya, beliau ngasih testimoni, kita rekam, kita shoot gitu ya. Terus kita upload di YouTube gitu ya. Nanti link YouTube-nya masukkan nih di landing page kita gitu ya. Nah, ada berapa misalnya minimal 6 gitu ya. Nah, itu lebih powerful lagi tuh dalam kalau misalnya dalam bentuk video. Atau mungkin teman-teman pernah nih berkunjung sebuah website atau landing page yang ketika itu social proof-nya misalnya bentuknya itu apa? Screenshot dari apa namanya WA cacat dari pembeli pembeli kita gitu ya, yang ngasih testimoni. Misalnya produk kita katakanlah produk retail nih, produk kita misalnya produk retailnya katakanlah skincare gitu ya. Oh, kita jual gitu, terus dengan sendirinya nih misalnya pelanggan-pelanggan kita ngasih testimoni, Kak, produknya bagus gitu ya, baru pemakaian selama 1 minggu gitu ya, sudah mulai ada perubahan gitu ya, keren, saya mau repeat order nanti gitu. Nah, itu kita screen gitu ya, kita tampilkan.
Terus ada lagi nanti, oh Kak, gitu ya, aku baru pakai gitu selama beberapa hari ini gitu ya, ternyata jerawat aku sudah mulai hilang, katakanlah begitu. Nah, itu contoh di screen gitu ya. Nanti catnya itu ditampilkan di sini. Bisa juga bentuknya kayak begitu teman-teman sekalian. Gitu ya, bisa dibentukkan kayak gitu. Macam-macam lah, gitu ya. Yang penting di bagian social proof ini kita hadirkan apa namanya testimoni pendapat dari orang yang telah memakai produk kita. Nah, seperti itu ya. Gitu. Itu kita hadirkan. Nah, itu dalam rangka orang itu lebih percaya. Nah, terus apa? Bonus, teman-teman ya. Bonus gitu ya. Nah, kenapa bonus ini penting? Nah, karena memang kadang orang, apalagi orang Indonesia gitu ya. Orang Indonesia gitu ya. Kalau beli produk A, sementara dia akan dapat produk tambahan bonus A, B, C, D, E gitu ya. Apalagi nanti bonusnya ini kalau bisa dicantumkan nilainya ya. Berikan bonus tambahan total nilai lebih dari produk utama. Misalnya gini, contoh, misalnya saya jual minuman nih, gitu ya, harganya misalnya anggaplah 30.000 gitu ya. Nah, maka kita hadirkan nih, kalau lo beli minuman gue, gitu ya, maka lo akan dapat bonus A, misalnya satu apa, senilai 50.000. Dua, lo akan dapat ini senilai 80.000. Nah, orang itu langsung membandingkan, wih, total bonusnya itu lebih gede daripada harga produknya. Nah, itu harus dihadirkan kayak gitu. Contohnya nih, misalnya misal contoh ini. Ini program Sahabat Bina Haromain, misalnya gitu ya. Berapa sih harga joinnya? Harga joinnya adalah 547.000. Artinya apa? Harga produknya, produk yang ini nih, produk menjadi Sahabat Bina Haromain adalah 547.000. Kan begitu. Nah, hadirkan teman-teman bonusnya. Ya. Nah, bila perlu bonusnya itu adalah apa namanya? Dikonversikan nilai rupiahnya biar orang itu lebih bayar. Misalnya nih, begitu Anda join jadi sahabat Binarman, Anda akan mendapatkan sebuah keuntungan apa? Nah, ini senilai 10 juta, senilai 5 juta, TikTok marketing senilai 3 juta, Facebook Ads senilai 3 juta gitu ya, terapi ubah nasib gitu ya. Total bonus istimewa senilai 29 juta. Nah, jadi apa dikonversikan nilai rupiahnya, terus bonusnya itu nilai rupiahnya totalnya harus lebih tinggi dari produk utama atau harga produknya. Nah, nah itu kenapa penting ya tadi ya kita mau mengarahkan orang ini segera action gitu ya. Lu itu beli 500 ribuan doang, lu bakal dapat bonus jutaan nih, gitu nilainya gitu ya. Nah itu kita mau memberikan seperti itu biar orang itu segera action. Nah, seperti itu ya teman-teman sekalian ya. Jadi ini bonus ya. Jadi berikan bonus tambahan. Jangan hanya satu kalau bisa tiga. Jangan hanya tiga kalau bisa lima. Kalau bisa 10 gitu ya. Makanya pikirin gitu ya. Pikirin apalagi nih bonusnya, apalagi bonusnya gitu ya. Dan teman-teman sekalian, usahakan bonusnya itu memang bonus yang memang kita itu bisa komitmen untuk memberikan gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya produknya itu produk digital gitu ya. Misal, oh, mungkin teman-teman pernah lah beli produk digital. Katakanlah produknya itu e-course, gitu ya. E-course tentang bagaimana jago TikTok marketing, katakanlah gitu ya. Nah, nilainya berapa nih? Oh, cuma 400.000, gitu ya. Jadi harga e-course-nya adalah 400.000. Nah, tapi dengan teman-teman beli 400.000, teman-teman dapat bonus nih. Misalnya yang pertama bonusnya apa? Bonus apa namanya? Rekaman, sorry, bonus live gitu ya. Jadi selain ada e-course-nya ada live-nya gitu ya, bareng praktisi yang memang sudah ajib nih pendapatannya dari TikTok senilai berapa gitu ya. Terus bonus apa lagi? Bonus template gitu ya, sehingga bikin konten itu sat doang senilai berapa rupiah gitu ya. Bonus apa itu hadirkan aja gitu ya, seperti itu. Nah itu bonus teman-teman sekalian ya, itu perlu dihadirkan. Nah berikutnya apa? Tombol CTA-nya gitu ya. Kenapa ini penting? Ya, pernah nggak teman-teman sekalian, misalnya pergi ke sebuah landing page, sudah keren deskripsinya, sudah keren penjelasannya, gitu ya, sudah banyak manfaat yang disampaikan di sana, benefitnya, tapi ketika teman-teman mau order, bingung loh, ini saya order kemana, gitu ya, nggak ada tombol buat beli sekarang, nggak ada tombol buat daftar sekarang, nggak ada tombol buat join sekarang, gitu ya. Nah, ini jangan sampai landing page kita, sales page kita itu sia-sia gitu ya. Artinya kita sudah sedemikian rupa, tapi kita lupa mencantumkan call to action-nya, CTA-nya. Gitu ya. Gunakan tombol CTA, jika menggunakan lebih dari satu tombol, pastikan kalimatnya sama. Ya. Jadi kalau tombol CTA-nya itu ada lebih dari satu, misalnya 2, 3, 4, dan seterusnya, nah, itu kalimatnya sama. Misalnya yang atas, contoh, yang atas itu daftar sekarang. Ya.
Misalnya tombol setia paling atas daftar sekarang. Nanti yang di tengah kalau ada lagi sama aja daftar sekarang. Warnanya samain gitu ya. Bentuknya samain. Yang di bawah ketika ada tombol setia lagi sama daftar sekarang. Jangan dibedain karena kalau dibedain nanti orang itu confused, bingung gitu ya. Nah, itu bingung. Terus gunakan limit. Limit itu untuk menciptakan keterbatasan, scarcity gitu ya. Terus gunakan countdown timer. Maksudnya apa countdown timer itu? Ingin menegaskan bahwasanya promonya ini terbatas dan waktunya berjalan mundur terus ya. Terus, nah itu digunakan countdown timer. Nah contoh, terus Kang idealnya berapa nih tombol CTE? 1K, 2K, 3K. Nah, kalau berbicara ideal gitu ya, kalau saya menyarankan untuk tombol CTE ini kalau perlu, kalau misalnya anatomi dalam sebuah landing page itu dibagi dalam tiga bagian, atas, tengah, bawah, maka kalau bisa setiap bagian ada tombol CTE itu minimal satu. Jadi atas satu, tengah satu, bawah satu, gitu ya. Jadi minimal 3 tombol CTE. Misal kita lihat di sini ya. Contoh, kita ke atas. Nah, ini peluang income puluhan juta dilihat harus mau CTE atau yang ini misalnya kita ke atas. Nah ini ya Haji Usus 2024 langsung berangkat tanpa tidak seterusnya. Nah ini ada tombol CTE daftar sekarang ya. Daftar sekarang. Jadi warnanya hijau gitu ya. Kalimatnya daftar sekarang gitu ya. Terus ada icon atau simbol telunjuknya gitu ya. Nah, ini di tengah di atas sorry, di atas. Terus di tengah ada nggak? Nah, kita cek misalnya. Tengah ada nggak? Nah, ini. Ya ini di tengah. Ini sama tuh, daftar sekarang gitu ya. Jadi buka misalnya di atas daftar sekarang, lalu di sini join sekarang gitu ya. Nah, jangan dibedain kalimatnya. Sama itu di tengah ada. Di bawah apakah ada? Nah, ada tuh. Di bawah nih paling bawah ya, daftar sekarang sama aja gitu ya. Gitu. Daftar sekarang ya. Ya. Jadi itu ya teman-teman sekalian ya. Jadi kalau tombol CT itu lebih dari satu, nah itu kata-katanya harus sama, bentuknya harus sama, warnanya harus sama, biar nggak bingung orang itu ya, biar nggak bingung ya, seperti itu. Nah, kecuali kalau begini, kalau misalnya si tombol CTA-nya itu katakanlah begini ya, antara CTA yang atas dengan CTA yang bawah itu isinya beda. Maksudnya apa? Contoh, misalnya begini ya. Kalau ini kan sama nih saya lihat, saya kesini lagi ya. Ini kan sama nih daftar sekarang. Terus ini daftar sekarang juga. Nah, coba kita klik ya. Misalnya yang atas nih. Ini kalau kita klik daftar sekarang, muter. Nah, dia akan diarahkan ke nomor WA admin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini gitu ya ingin mendaftar haji khusus di langsung berangkat. Ya, artinya tombol yang di atas mengarah ke nomor admin. Ya, maka ya coba ini yang CT yang pertama. Coba CT yang di tengah. Nah, di tengah ini mengarahnya kemana? Nah, ini misalnya ya. Setelah dijelaskan deskripsi harganya, fasilitasnya, misalnya nih daftar sekarang, klik gitu ya. Nah, sama ke nomor admin juga gitu ya. Terus yang bawah misalnya gitu ya. Nah, ini daftar sekarang yang bawah. Nah, sama ke nomor admin juga. Nah, maka kalau CTA-nya itu diarahkannya sama ya, maka yang CTA atas, tengah, bawah itu harus sama, kalimatnya sama, warnanya sama, bentuknya sama, gitu ya, simbolnya sama, gitu biar nggak confuse. Kecuali kalau begini, contoh. Nah, misalnya ini tombol CTA yang pertama selengkapnya nih, ya, kelihatan ya teman-teman ya, selengkapnya. Nah, tombol CTA berikutnya kita lihat di sini yang di tengah nih. Nah, ini daftar sekarang. Loh kok beda ya? Karena ketika diklik ini mengarahkan yang berbeda ya. Kalau tadi kan tombol setia yang atas, bawah sama tengah itu sama-sama kalimatnya karena ketika diklik mengarahkan ke halaman yang sama. Setia yang sama itu ke WA semua. Kalau ini beda nih teman-teman ya. Misalnya nih, ketika saya klik selengkapnya, set. Nah, dia cuma geser doang ya. Gitu. Selengkapnya ya. Jadi kita ini diklik selengkapnya cuma geser doang. Maka di sini bukan daftar sekarang nih, ya, atau join sekarang, tapi cuma selengkapnya, gitu ya, di sini. Karena memang tidak langsung diarahkan ke nomor WA, gitu ya. Maka di situ. Nah, kalau yang ini, nah yang di tengah, nah sini sudah diarahkan nih daftar sekarang. Nah, daftar sekarang ini Sitia ini kita mau mengarahkan ke POM boleh, mau mengarahkan ke nomor WA boleh, mau mengarahkan langsung ke grup boleh, bebas ya teman-teman ya.
yang kira-kira teman-teman itu anggap paling efektif kemana, itu bebas ya. Jadi tidak harus, oh semuanya harus ke WA, enggak ya. Yang nanti konversinya tinggi, silakan aja bebas gitu ya. Kalau ini kan saya arahkan nih, kalau ini daftar sekarang, nah diarahkan ke halaman check out ya, halaman check out untuk ngisi form nih, namanya gitu ya, alamat emailnya, segala macam. Nah ini seperti itu. Itu kebutuhan kita terserah ya, kita mau seperti apa, itu bebas saja. Ya, jadi call to actionnya ini gunakan nanti lebih dari satu kalau bisa ya. Terus kalau lebih dari satu tadi kalimatnya harus sama, bentuknya harus sama, warnanya harus sama, simbolnya harus sama. Buat limited atau gunakan countdown timer. Nah ini penting ya, ini contoh nih ya. Saya kasih, walaupun ini saya belum update ya countdown timernya ya. Nah ini contoh. Nah ini ada nih countdown timernya nih ya. Promo berlaku sampai 20 Februari. Nah ini. Kalau kita aktifkan, nih misal saya aktifkan ya, bentar ya. Ini kan nggak jalan nih countdown timernya nih. Saya mau aktifkan nih. Contoh ya, aktifkan. Nah, nanti dia akan jalan nih. Contoh ya, bentar. Bentar ya, teman-teman ya. Saya mau browsing. Saya mau mengaktifkan countdown timernya nih ya. Nah, ini kenapa penting? Karena untuk mengarahkan ke calon pembeli kita, calon pelanggan kita, calon customer kita, bahwasanya ini waktunya terbatas, promonya terbatas gitu ya. Sehingga harus ada countdown timernya. Apa ya? Bentar. Masih loading, 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 loading. Kelihatan ya, teman-teman ya? Yang saya buka. Kalau nanti nggak kelihatan, ini aja, komentar aja ya. Wah, wah, ini. Nah, misalnya ya, saya mau merubah, oh tadi, promonya itu ya. Nah, nah ini, misalnya promo sorry, sorry. Oh jadi balik lagi. Bentar. Nah ini, promo berlaku sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 25. Katakanlah promo berlaku sampai 29 Februari 2024 ya. Februari sampai 29 ya tahun ini ya. Sebelum pukul, nah ini kita aktifkan nih konten timernya ya, kita aktifkan ya, misal sampai tanggal 29 ya. 29. Nah, oke. 11 5. Oke, sip ya. Nah, sudah jalan nih. Tuh ya, detiknya sudah jalan ya. Coba kita perbarui. Oke, kita perbarui. Nah, sekarang coba kita buka di browser yang lain. Coba ya. Sahabat bin Haramain. Coba ya. Kita cek sudah jalan belum countdown timernya. Oke, loading. Oke, kita cek ke bawah. Nah, sudah jalan teman-teman tuh ya. Promo berlaku sampai 29 Februari 2024 sebelum pukul 23.59. Nah, berarti berapa hari lagi kalau sekarang? 4 hari lagi. 4 hari lagi, tinggal 4 hari lagi, 2 jam 46 menit ya. Nah, ini perlu kita sampaikan countdown timer ini untuk tadi ya, membuat scarcity, membuat keterbatasan, membuat orang itu cepat bertindak. Waduh, 4 hari lagi nih gitu ya. Kalaupun dia belum ada uangnya, itu di waktu tersebut dia akan mengupayakan, waduh, 4 hari lagi gua harus ada uangnya nih. Itu soalnya nanti akan ditutup gitu ya pendaftaran seperti itu. Nah, itu ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi buat keterbatasannya, limitednya buat terus gunakan download table. Nah, itu tombol CTA. Nah, berikutnya apa lagi? Trust atau kepercayaan. Tujuannya apa? Ya tadi orang itu semakin nyaman kalau dia beli. Apa yang harus ada? Pertama garansi, ya. Setelah itu
di bagian trust itu kita sampaikan kontak kita, ya. Jangan sampai orang ini penjualnya siapa sih, alamatnya di mana sih, nggak jelas banget gitu ya. Itu harus ada ya. Misalnya kita cek misalnya sini ya. Nah ini, yang ya ini bagian dari trust, kepercayaan. Apa itu garansi teman-teman? 100% buyback garansi, gitu ya. Nah ini seperti itu. Atau kalau dia yang ini, bentar. Hmm, ya. Jadi ini ada trustnya, ada garansinya. Garansi 100% uang kembali. Garansi 100% uang kembali jika visa tidak approve atau tidak terbit tanpa potongan apapun. Jadi teman-teman sekalian, di Haji 2024 ini, isu yang paling cukup orang-orang khawatirkan itu adalah visa. Ya. Kalau tiket pesawat, tiket hotel itu insya Allah mereka lebih tenang gitu ya, karena mudah gitu ya. Tapi kalau visa, gitu, apalagi Furoda gitu ya, yang memang itu 50-50 terbitnya, nah maka ketika kita bisa memberikan garansi 100% uang kembali, katakanlah kalau visa itu tidak terbit, nah ini membuat orang itu semakin nyaman nanti. Oh ya udahlah, saya nggak usah khawatir. Kalaupun saya daftar, saya DP, terus visanya tidak terbit, ya DP saya kembali, gitu ya. Nah nanti kan di cover lewat perjanjian tuh MOU. Nah jadi ini garansi ini itu bagian dari apa? Dari ini trust, agar orang semakin percaya. Berikutnya apa? Di bagian trust itu kita harus cantumkan kontak kita nih, ya. Apa contoh kalau di sini? Nah ini ya, ya apa namanya, kontaknya bisa berupa media sosial official gitu ya. Terus di sini ada kontak berupa Haji konsultan kami, ini kan nomor kontak. Nah terus di sini di bawah ada alamatnya nih teman-teman. Ya di bawah nih, Bina Haromain di mana alamatnya, di Maktab Square, Jalan KS Tubun nomor 19 RT sekian gitu ya. Bogor Utara, Kota Bogor ya. Nah ini kontak ya. Jadi tombol apa, garansi sama kontak ini ya, alamat kita, website apa sosial media kita gitu ya, terus nomor admin kita, itu adalah bagian dari trust kontak ya, itu harus ada. Nah itulah kurang lebih teman-teman 10 anatopi. Kalau di sini saya tambahin lagi nih, hal-hal yang disering tanyakan, Q&A, FAQ, nah itu sampaikan. Nah berarti ada tadi kan 10 tuh, 10 itu nggak tercantum ke Q&A-nya gitu ya. FAQ-nya ya, hal-hal yang sering ditanyakan. Kalau misalnya mau dicantumkan lebih bagus ya. Ya, tadi kan saya bilang 10 anatomi itu minimal, teman-teman ya, minimal. Kalau teman-teman bisa lebih ditambah lagi misalnya dengan adanya Q&A, terus ditambahkan yang lain. Kalau di sini ditambahkan dengan, kalau di program ini nih, sorry ya, di Sahabat Mirana Haramain. Nah, ada bagian ini ya, profile ownernya. Nah, itu juga ditambahkan. Kan tadi di anatomi nggak ada ya. Terus di sini juga ada nih, nah hal-hal yang disering tanyakan, pertanyaan sering diajukan. Nah, ini Q&A dicantumkan ya. Nah, dicantumkan ya. Jadi teman-teman silahkan ya, itu tambahan anatomi. Tapi minimal itu 10 yang tadi saya sampaikan gitu ya. Kalau ada tambahan lebih dari itu lebih bagus lagi ya. Nah, jadi itu teman-teman kalian. Nah, kalau tadi kita teorinya gitu ya. Nah, saya harapannya nanti teman-teman di pertemuan berikutnya kita praktek ya. Jadi teman-teman saya akan, apalagi bagi yang nol banget ya, yang belum pernah bikin sama sekali landing page, caranya gimana ya, kita akan praktekkan ya, tapi di pertemuan berikutnya nggak sekarang. Nah kenapa? Karena jadi gini teman-teman sekalian, pertemuan sekarang ini nanti teman-teman saya akan kasih PR nih ya, saya akan kasih PR agar di pertemuan berikutnya pada saat sesi praktek itu kita tinggal praktek ya. Jadi kalau kemarin kan di grup ada tuh yang katakanlah belum ngerti file JSON, apa sih file JSON gitu ya. Terus kalau saya punya file JSON nanti bagaimana sih cara menginstalnya, cara menginstalasinya gitu ya. Eh, Terus bagaimana sih cara merubah-rubahnya gitu ya. Terus bagaimana sih cara memasukkan kontak kita. Nah itu nanti kita bisa apa, praktekkan gitu ya di sesi nanti. Praktek kapan? Nah ini kalau sekarang malam Senin ya, itu antara malam Rabu atau malam Kamis, nanti kita ada Zoom berikutnya ya, ke malam Rabu atau malam Kamis itu kita nanti sesi praktek tuh. Nah termasuk nanti teman-teman kita akan coba praktekkan, mudah-mudahan ya sudah ini ya, terkait subdomain ya. Jadi kalau nanti teman-teman punya kemampuan uang nih, misalnya bisa beli hosting sendiri, bisa beli domain sendiri, saya sarankan mendingan itu, beli hosting sendiri, beli domain sendiri ya. Nanti saya akan demokan
mulai dari instalasinya gitu ya, mulai dari cara ordernya, instalasinya, nanti setting-settingnya gitu ya, terus plugin apa yang dibutuhkan, segala macam. Nah, nanti sampai cara membuatnya nanti kita akan praktekkan. Gimana nih kalau Kang, kalau misalnya saya nggak ada uang, nggak ada dana lagi nih, buat beli domain nggak ada, buat beli hosting nggak ada gitu ya. Nah itu gimana? Nah itu nanti bisa pakai subdomain gitu ya. Atau mungkin ada yang bingung, Kang, oh, domain itu apa sih? Hosting itu apa sih gitu ya? Ya apa? Barangkali kan ada yang baru dengar juga gitu ya. Jadi teman-teman, mungkin saya singgung sedikit. Kalau domain itu adalah alamat, alamat dari sebuah website yang mau kita hadirkan. Kayak contoh ini ya, ini binaharomain.com ini alamat nih, ya, alamatnya gitu. Kayak misalnya kamu tinggalnya di mana? Oh, saya tinggalnya di Perum, di klaster Harmoni, Kota Bogor. Nah, itu alamat tuh, ya. Domain itu adalah alamat, ya, alamat websitenya. Nah, nah itu belinya di mana? Banyak gitu ya, banyak hostinger ataupun yang provider yang jual itu gitu ya. Bisa Niaga Hoster, bisa Domain Asia, bisa rumah web dan seterusnya, banyak banget gitu ya. Nah, terus yang berikutnya adalah hosting. Hosting itu apa? Hosting itu adalah tempat penyimpanan datanya. Jadi katakanlah gini, kalau domain itu nanti, misalnya katakanlah domain itu alamat, misalnya alamat rumah kamu di mana? Rumah saya di sini. Nah, di dalam rumah itu kan ada kamar-kamar gitu ya, ada lemari, ada apa, tempat nyimpen, nah gitu ya. Maka hosting itu nanti tempat nyimpennya nih, database kita, data kita, baik data berupa gambar, video, teks gitu ya, berupa apa namanya, macam-macam gitu ya. Itu adalah hosting. Belinya di mana? Sama ya, di hostinger gitu ya, bisa di Niaga Hoster, di rumah web, macam-macam gitu ya. Nah, itu kan harus beli tuh, domain beli, hosting juga beli. Nah, kalau saya nggak ada uang gimana? Nggak usah khawatir ya. Jadi teman-teman kami fasilitasi dengan subdomain. Nah, tetapi esensi dari pelatihan ini nanti teman-teman sekalian, baik teman-teman yang punya uang untuk beli domain sama hosting maupun enggak, nanti tetap saya coba akan demokan nih, gitu ya, cara mendevelop landing page, sales page satu-satu, ya, satu-satu, ya, tapi tanpa harus teman-teman itu katakanlah ngoding ya. Jadi ini kita nggak coding, tapi kita nanti pakai CMS gitu ya. Nah, yang paling terkenal adalah WordPress, nanti kita pakai WP. Nah, kita akan praktekkan tuh seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, PR-nya adalah bentar, bentar ya. Bentar, bentar, bentar. Ini saya make saya ini. Oke, oke. Bentar teman-teman ya, ini rada error. Bentar. Kenapa ini? Oke, bentar sebelum lanjut ya, sambil ini ada gangguan teknis ya di laptop saya, bentar. Yuk, yang mau bertanya, yuk, nanya lewat ini ya, lewat apa, open mic ya, bukan lewat teks, karena ini bentar, laptopnya lagi ini nih, lagi gangguan. Silakan kalau ada yang mau ditanyain sebelum kita lanjutkan. Yang masih bingung tanya aja ya. Mau tanya Pak, Ya, silakan. itu tadi landing page yang sudah default dari Bina Haromen itu Pak, misalnya ditambahi ini ya Pak ya, ditambahi informasi apa namanya, umroh kan, yang ada itu kan haji ya Pak ya. Ya,
haji. Jadi pertanyaan pertama ditambahi Pak, ditambahi apa informasi umroh. Oke. Terus itu bagaimana caranya? Yang kedua itu misalnya kan kita punya domain ya, Pak, ya, punya domain tersendiri yang kemudian diinstal dengan landing page itu yang dikasihkan itu. Nah, misalnya kita mau tambahi menu-menu, Pak, tambahi menu-menu. Nah, itu anu ya, Pak, ya, butuh pelajaran tersendiri ya, Pak, ya, tentang WordPress-nya itu. Jadi men-setting bagaimana men-setting domain kita itu apa namanya ditambahi dengan ya beberapa menu gitu. Misalnya menu yang di atas, menu yang apa di di kolom atas gitu, satu Ya, satu garis gitu. Apa misalnya dua atau tiga atau empat menu gitu. aduh, ya. Ya, itu Pak pertanyaannya. Oke, bentar ya. Ini apa masih error nih ini saya. Oke, saya jawab ya. Yang pertama terkait dengan landing page terkait dengan umroh ya. Memang kalau teman-teman bapak apa teman-teman sekalian akses binaharamain.com itu hanya tercantum haji di sana gitu. Kenapa kok cuma haji doang ya? Karena memang kami sangat menyengaja gitu ya di sana itu ketika orang ngeklik itu langsung dia itu disajikan informasi tentang Haji Khusus 2024. Kenapa? Karena memang kita lagi kejar nih, jor-joran kejar target itu untuk haji nih. Ya, kita ada toko, dua toko, Umi Pipik sama Kodenis ini biar jamaahnya ini bisa ya ratusan, 200, 300, bahkan 500 orang gitu ya, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kok kenapa umroh ini misalnya belum ada landing page-nya atau tidak dicantumkan di situ? Nah, umroh itu kita bikin dalam page-page tersendiri. Gitu ya. Nah, kalau mau teman-teman, ayo nih, nanti di sesi praktek, gitu ya. Tadi kan saya udah menjelaskan tentang anatomi landing page-nya nih, gitu ya. Yuk, nanti bisa aja nih, pada saat sesi praktek, nanti kita akan bikin landing page atau page khusus tentang, atau sales page tentang umroh. Misalnya begitu ya. Kita mulai dari headline-nya. Umrohnya umroh apa? Bebas. Misalnya mau umroh Syawal. Katakanlah kalau terlalu mepet, anggaplah misalnya umroh eh, akhir tahun, misalnya entah di November atau Desember, atau misalnya nanti umroh di Agustus gitu ya. Nah itu bisa aja tuh, gitu ya. Nanti kita bikin praktek sama-sama gitu ya. Nah itu bisa gitu ya. Nah jadi teman-teman sekalian sebenarnya kalau nanti teman-teman pun menjalankan iklan, ya entah itu lewat Facebook Ads, lewat Google Ads gitu ya. Nah itu kita bisa tuh memunculkan di iklan kita itu ketika orang ngeklik iklan kita akan diarahkan ke landing page atau sales page yang mana gitu ya. Nah, nanti kita akan pelajari cara membuat beberapa page ya. Misalnya page, misalnya gini, Umroh Agustus ada landing page tersendiri, satu landing page. Umroh November kita bikin ada landing page tersendiri gitu ya. Nah, Umroh Desember misalnya ada. Jadi setiap produk gitu kita bikin satu landing page-nya. Jadi khusus gitu ya, biar orang itu nggak confused, nggak bingung. Nah, itu bisa kita nanti bikin beberapa page gitu ya. Nah, nyambung dengan pertanyaan yang kedua, bisa nggak nih nanti di website kita, di landing page kita itu katakanlah di setting misalnya beberapa menu. Nah, nanti balik lagi ya. Kalau memang tujuan kita membuat landing page itu adalah misalnya nih, oh saya membuat landing page ini katakanlah untuk sebagai website profile gitu ya, di mana website profile ini ketika orang berkunjung misalnya binaharamain.com, di sana itu ada beberapa menu mulai dari menu home atau beranda, terus ada menu tentang company profile gitu ya, terus ada menu tentang misalnya rincian produknya, nanti rincian produk itu ada haji, ada umroh gitu ya, ada keagenan misalnya gitu ya, terus ada menu tentang dokumentasi perjalanan, misalnya ada menu tentang apa lagi cara orang mendaftar sebagai jamaah gitu ya. Nah itu bisa gitu, sangat bisa ya. Nanti kita bisa praktekkan, juga bisa kita praktekkan gitu ya. Nah intinya adalah kita bisa setting sedemikian rupa tergantung tujuan dari yang mau kita capai gitu ya, dari landing page kita ini apa. Kalau misalnya oh saya mah udahlah ketika orang berkunjung ke website saya gitu ya biar dia nggak bingung, udahlah cukup satu aja, satu tampilan aja gitu ya, satu sales page, dan itu tidak perlu ada menu-menu yang lain gitu ya. Atau misalnya ada juga, oh saya pengen biar orang lebih trust ketika diklik
misalnya mengunjungi website saya, landing page saya itu gitu ya, tidak hanya satu produk, tapi di sana ada beberapa menu yang orang itu dia itu bisa berselancar gitu ya di menu-menu tersebut itu bisa. Ya itu bebas aja teman-teman ya. Seperti itu. Jadi nanti itu bisa kita setting semuanya gitu ya, tergantung dari tujuan kita, goal kita itu apa gitu ya. Tetapi itu pada dasarnya adalah bisa ya. Gitu. Ada lagi? Bentar, ini kenapa masih error? Masya. Oh ya itu tadi Pak. Jadi page-page yang tadi menjelaskan apa namanya produk yang berbeda-beda tadi itu. Jadi kalau Mhm, yang dikasihkan kan haji. mhm. Nah, misalnya PR tadi gitu kita bikin misalnya umroh anu Ramadan Ya, atau iya, awal atau iya, umroh akhir tahun itu anu ya bisa ya untuk jadi nanti yang tampil itu mungkin haji, tapi nanti ada pilihan menu tadi itu yang bisa, saya bisa Pak, katakan. bisa, Oh bisa. ya gitu. Bisa, bisa. Nah, nanti tergantung kita maunya nih. Apakah misalnya contoh landing page utama kita tentang haji, katakanlah yang saat ini gitu ya. Hmm. Terus kita bikin landing page yang kedua, yang ketiga tentang umroh, yang kedua katakanlah tentang umroh Agustus, landing page yang ketiga tentang umroh November misalnya gitu, umroh akhir tahun katakanlah gitu ya. Nah, kita bisa setting nih, apakah semua landing page ini gitu ya, mau kita munculkan menunya di atas tuh, di tampilan menu, atau nggak perlu gitu. Oh, nggak Jadi perlu. orang itu nanti Hmm. cukup kita atau misalnya kebutuhan kita katakanlah kita mau mengiklankan iklan secara Facebooknya sama Google Ads ya, mau mengiklankan khusus umroh yang Agustus. Nah, yang kita akan iklankan itu link yang umroh yang Agustus aja tuh. Jadi intinya setiap landing, setiap sales page nanti ada link masing-masing, Pak. Yang link itu kita bisa Hmm. atur mau linknya apa. Misalnya gitu. Contohnya Hmm. misalnya HTTPS gitu ya, terbinaharamain.com garis miring umroh akhir tahun 2024. Misalnya contoh itu alamat alamat sales page-nya. Atau misalnya kita bikin page baru lagi misalnya binaharamain.com garis miring gitu ya umroh Syawal 1445 Hijriah. Misalnya contoh gitu. Nah, itu nanti setiap landing page kita, setiap sales page kita ada linknya tersendiri Pak, link masing-masing Hmm. gitu ya. Jadi tidak nyatu. Kalaupun nanti kita munculkan dalam satu di atas gitu dalam pilihan menu itu bisa sangat bisa sekali gitu ya. Tergantung nanti kita lah balik lagi ke kita pengennya seperti apa, nyamannya kita kayak gimana gitu ya. Nah itu silakan aja gitu. Ini laptop saya tampilan apa ya? Ini saya dari tadi nggak bisa ngeklik ini. Ampun, masya Allah. Halo, suara saya kedengeran? Dengaran Pak. Iya, Dengar-dengar. kedengeran ya. Bentar, ini masih error ini saya. Ya ampun. Yang tampil itu fokus on earning four Iya iya digit ini month. ini aneh nih. Saya udah nggak klik nggak bisa bisa ini. Bentar bentar. Alhamdulillah sekarang bisa Pak. Ya kita bentar ya. Misalnya gini, saya mau contohkan ya teman-teman ya. Saya mau contohkan misalnya bentar ya. Pedulipalestina.org. Ini contoh ya. Nah ini muncul nggak teman-teman? Muncul nggak? Ya ya oke Pak. Muncul ya. Nah ini kan di sini ada beberapa menu nih ya. Ada beranda, Hmm. ada profile, ada program, ada karir, ada blog, ada kota kami. Ini kan menu ya, gitu ya. Nah, di mana setiap menu ini, gitu ya, katakanlah misalnya menu profile gitu ya, menu profile. Bisa saya klik profile, bentar. Nah, bentar ini. Nah, ini profile. Nah, ini profile nih ya, profile. Di sini ada visi misi gitu ya. Terus di sini juga ada submenu lagi, ada struktur ya. Nah, ini saya nih ya. Terus ada legal formal gitu ya. Terus ada kemitraan, ada karir gitu ya. Nah, ini kan di menu profile. Terus ada di menu program misalnya. Kita klik program. Nah, ini ada beberapa program gitu ya. Katakanlah gitu. Nah,
Nah, ini teman-teman ya, kita nanti bisa setting gitu ya. Kita bisa setting. Kita bisa setting gitu ya. Ya, nanti kita bisa bareng-bareng nanti ya kita bikin. Nah, ada lagi nggak kira yang bertanya? Ntar saya baca dulu yang pertanyaan-pertanyaan di sini ya. Takut ada pertanyaan. Maaf izin, oke masih di jalan, oke nggak apa-apa. Saya mau pakai subdomain aja ya. Nanti subdomain kita praktikkan juga ya. Jadi kami memfasilitasi teman-teman yang mau pakai subdomain atau yang pakai domain sendiri gitu ya. Nah, kalau yang mau pakai domain sendiri kan biar dia nggak bingung, makanya perlu kami sampaikan gitu ya. Eh, kita bisa dapat landing page yang sudah jadi untuk iklan di FBH, Kang. Bisa gitu ya. Nanti pakai subdomain aja ya. Nanti subdomainnya juga otomatis ya. Saya nggak punya WP karena bikin menu-menunya agak rumit dibandingkan Blogger. Apakah kita akan mempelajari WordPress? Ya, di pertemuan berikutnya kita akan praktek tentang WP. Ya, jadi bagaimana kita mendevelop ini, membangun dari awal dari nol. Ya, nanti saya praktekkan secara tahap demi tahap ya. Jadi nggak usah khawatir ya, pelan-pelan ya nanti dipraktekkan ya. Nah, jadi nggak usah khawatir ya. Jadi di pertemuan malam Rabu atau malam Kamis ya di antara itu ya. Mudah-mudahan malam Rabu lah. Itu kita bisa praktekkan. Untuk sementara saya coba subdomain dulu Pak untuk bikin website mungkin lain waktu jika sukses datengin jamaah izin oke ya. Nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman sekalian kita fasilitasi semuanya yang pakai subdomain, yang pakai domain sendiri, pakai hosting sendiri gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang nanti mau praktek gitu ya, malam kita nanti malam Rabu atau malam Kamis kita praktek. Nah, teman-teman itu saya kasih PR gitu ya. PR-nya adalah membuat anatomi landing page ya. PR-nya membuat anatomi landing page ya. Apa produknya? Nah, kita sepakati aja. Coba kita akan membuat produk anatomi landing page tentang umroh ya. Umroh umroh akhir tahun lah ya. Kita coba ya. Umroh akhir tahun 2024 ya. Nah, ini jadi teman-teman sekalian nanti dibikin. Nah, tujuannya apa? Gini, tujuannya adalah ketika teman-teman nanti praktek ya pada saat praktek itu kalau sudah ada anatominya sudah dicoret-coret sudah dibikin itu nanti enak gitu jadi jangan sampai pada saat kita praktek kita baru mikirin kontennya oh ini headline-nya gimana yang jangan ya jadi enaknya sih nanti kita malam Kamis aja deh ya jadi biar teman-teman ada cukup waktu gitu ya untuk membuat anatominya jadi pikirkan headline-nya seperti apa produknya apa umur akhir tahun ya kita coba bikin umur akhir tahun 2024 gitu ya bisa November atau Desember katakan seperti itu. Nah, nanti bikin headline-nya, terus nanti kalau untuk video e-cover-nya bisalah pakai yang ada dulu, nggak apa-apa. Nah, masalahnya apa kira-kira? Nanti hadirkan solusinya apa, terus nanti benefit atau fiturnya apa aja, manfaatnya apa aja, keunggulannya apa aja gitu ya. Pokoknya yang tadi saya sampaikan itu ditulis, dirinci. Nah, nanti pada saat praktek teman-teman, itu udah kebayang gitu ya. Itu sudah kebayang gitu. Jadi ini nanti dibikin untuk PR-nya malam Kamis deh. Malam Kamis ya jam 20 nanti kita praktek. Nah, kalau yang nggak punya hosting sama domain gimana? Silakan ya. Kalau memang itu ada uangnya, ya itu nanti beli gitu ya. Nah, belinya di mana? Bebas ya. Tapi kalau saya selama ini di sini teman-teman ya. Bentar. Nah, ini di sini ya. Kalau ya mau yang lain mau pakai rumah web, domain Asia gitu ya, eh, ID cloud, ID web, web host gitu, itu boleh bebas aja di mana aja gitu ya, di mana aja nanti bisa diorder di sini gitu ya. Jadi teman-teman bisa login dulu nanti dengan Gmailnya. Nah itu silakan ya, domainnya cek dulu apa misalnya gitu ya, cek domain. Katakanlah teman-teman mau bikin nama domainnya gitu ya, Bina Haromain misal .net. Ini contoh, kita cek masih ada nggak? Ini contoh ya. Oh masih ada nih, binaharama.net, 156.000, 156 ribuan per tahunnya. Nah, juga hostingnya. Nah, hosting itu saran saya, ini kan ada macam-macam nih ya, ada cloud hosting, web hosting gitu ya. Eh, nah, yang teman-teman itu yang ambil yang murah dulu aja, jangan yang mahal-mahal dulu gitu ya. Karena kan kita, nah ini bisa ambil, ini macam-macam nih, ada bisnis, ada premium gitu. Katakanlah yang paling murah dulu aja gitu ya, yang paling murah dulu aja silahkan ya. Jadi itu bisa di sini ordernya gitu ya. Nah nanti kalau sudah punya, nah itu bisa saya
jelaskan cara instalasinya, cara setting-settingnya seperti itu ya. Nanti kita praktek di malam Kamis ya, di malam Kamis. Nah, oke. Nah, bagi teman-teman yang nanti pengen dapat beberapa bonus JSON ya. JSON ini apa? JSON ini template ya, template landing page yang dia itu bisa diinstal, terus nanti dia bisa digonta-ganti, bisa diedit sesuai dengan kemauan kita, gitu ya. Kayak contoh, misalnya ini nih, bentar ya. Waduh, error lagi. Nah, yang tadi ya, yang saya contohkan pada saat nyeting ini nih ya, nyeting. Nah, ini nih ya. Ini kan bisa diubah-ubah nih ya. Ini 29, saya ganti 28 ya, atau saya ganti 30 Maret misalnya gitu ya. Nah, ini pakai template JSON ya, JSON ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya pengen dapat bonus beberapa JSON ya, belasan, 15 JSON misal JSON tambahan dengan berbagai bisnis, entah itu tentang bisnis apa namanya, retail gitu ya, dan lain-lain. Nah, itu bisa nih nanti teman-teman ordernya kalau pengen itu ya, domain hosting ya. Sini nih linknya ya. Nah, itu ya linknya ya. Bisa order lewat itu. Intinya kalau teman-teman punya uang, silakan beli domain sama hosting buat kita praktik malam Kamis. Tapi kalau misalnya teman-teman itu, oh belum ada nih budgetnya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nanti tetap saya demokan. Nanti teman-teman bisa pakai pakai subdomain gitu ya. Nah, hanya saja kelebihannya kalau teman-teman punya hosting sendiri, punya domain sendiri, ini tuh enak tuh alamat domainnya tergantung teman-teman pengennya apa. Kalau subdomain itu kan nanti apa, subdomain itu nginduk ke domain utama ya. Contoh misalnya gini, domain utamanya adalah binaharomain.com. Ini domain utama. Nah, kalau subdomain, teman-teman itu di sininya di sebelum binaharomain itu misalnya contoh misalnya budi.binaharomain.com itu contoh kayak gini ya. Jadi subdomain jadi gitu ya. Jadi subdomain di sini nih. Nah, enaknya kalau domain sendiri itu teman-teman ibaratnya punya alamat sendiri, nggak nginduk. Nah, tapi kalau pakai subdomain nanti teman-teman alamat subdomainnya itu nginduk ke domain utama. Domain utamanya punya siapa ya? Punya misal kami nih binaharomain.com. Memang sih teman-teman nggak perlu beli hosting, nggak perlu domain. Cuma tadi itu aja ada plus minusnya aja gitu ya. Gitu. Nah, nanti kita akan praktekkan tuh cara bikin subdomain otomatis di pertemuan berikutnya. Begitu, ada yang mau ditanyain teman-teman? Silakan kalau ada ya. Jangan lupa nanti kita akan praktek malam Kamis cara bikin eh, sales page ya, sales page untuk umroh ya, untuk umroh seperti itu. Silakan kalau ada yang tanyain. Apakah materi malam ini bisa di-share PPT-nya di grup WA supaya bisa mengulang pelajaran malam ini? Ya, nanti kita share ya. Kita share nanti PPT-nya ya. Seperti itu. Termasuk rekamannya ini direcord ya teman-teman, gak usah khawatir. Ini direkam, nanti kita akan share juga rekamannya. Ya, seperti itu. Yuk, ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau tidak ada, berarti kita cukupkan gitu. Pertemuan malam hari ini, gitu ya. Jangan lupa nanti PR-nya dikerjakan, teman-teman ya. Terus tadi ya, kalau mau order domain, gitu ya, silahkan. Kalau mau order domain ya, itu tadi linknya tuh. Untuk praktek bisa nggak lewat HP? Soalnya laptop saya bermasalah. Tidak recommended ya, teman-teman ya, untuk praktek lewat HP karena kalau untuk bikin web ini, bikin sales page ini, itu sebenarnya bisa cuman ribet banget kalau pakai HP ya. Disarankan memang ya pakai laptop gitu ya. Kalau misalnya laptopnya bermasalah, ya mudah-mudahan nanti pada saat malam Kamis itu ada solusi ya, entah itu pinjam dulu ke teman atau ke saudara gitu ya, atau mudah-mudahan sudah diperbaiki laptopnya kalau memang ada budgetnya. Mangga lah itu nanti bisa dicari solusinya ya Kak ya.
Tapi saya tidak menyarankan atau tidak merekomendasikan kalau nanti sesi praktik itu lewat HP karena nanti bakal bingung ya. Bakal bingung karena kita nanti banyak yang di setting-setting ya, setting sana, setting sini, terus nanti lebih enak kalau di laptop ya gitu. Silakan ada lagi kalau yang ditanyakan teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman mau order domain atau hosting ya ini ya, klik linknya. Ini nih linknya nih. Nah, ini dia. Nanti teman-teman silakan login terus tinggal beli aja gitu ya domainnya. Nah, nanti beli aja dulu bayar nanti cara settingnya nggak usah khawatir nanti kita praktek ya. Jadi saya akan praktekkan dari nol banget dari cara install WordPress-nya gitu ya, cara setting-setting WordPress-nya, cara cara setting pluginnya, install pluginnya gitu ya, template-nya gitu ya, cara nanti apa instalasi JSON-nya gitu ya, dan cara ya develop-nya atau membangunnya nanti ya. Jadi nggak usah khawatir, nanti step by step gitu. Silakan ada lagi teman-teman. Kalau tidak ada kita cukupkan ya malam hari ini ya. Cukup ya? Cukup cukup. Cukup bingung. Ya cukup ya. Nah, nanti termasuk untuk praktek subdomain itu kita akan apa namanya praktekkan juga ya untuk subdomainnya ya, gitu. Ya, jadi sebentar ya sebelum ditutup sebentar ya, saya mau ke sini dulu ya. Nah, ini contoh ya. Ini sistem subdomain, cuman ini teman-teman masih ada sedikit errornya ya. Jadi memang belum saya demokan malam ini secara detail, tapi ini jadi yang tadi ada yang nanya gitu ya. Bisa nggak saya pakai subdomain? Nah, subdomain bisa, tapi hanya saja memang karena subdomain, jadi dia akan nginduk ke domain utama. Kalau ini kan domain utamanya kan binaharamain.com. Misalnya, ini saya perhatikan sedikit ya. Tapi ini nanti, ini masih di developnya, belum kelar 100% ya. Cuman ini saya coba contohkan atau demokan sedikit ya. Ini kalau sistem subdomain ya. Jadi nanti kita sudah bikin subdomain otomatis. Contohnya misalnya gini, saya bikin pengen subdomainnya itu karena saya tinggal di Jakarta misalnya gitu ya. Katakanlah nama subdomainnya adalah Jakarta gitu ya. .binaharamain.com. Nah, jadi nanti alamat yang saya mau cantumkan adalah jakarta.binaharamain. Atau saya mau pakai nama orang, saya deh pakai nama saya sendiri, Komar gitu ya. Gitu ya. Karena saya agent gitu. Atau misalnya konsultan. Nah, misalnya lebih keren lah. Nama subdomainnya adalah konsultan.binaharamain.com. Ini kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan nggak yang POM sahabat Binaharamain? Kelihatan nggak? Yuk komen ya, kelihatan? Kelihatan jelas? Kelihatan jelas? Halo, suara saya ini nggak jawab apa nih karena nggak kedengeran atau gimana nih? Kelihatan ya, oke. Ini saya coba praktekkan sebentar, tapi ini belum recommended saat ini ya, masih karena masih di develop ya. Tapi ini intinya kita lagi bikin nanti teman-teman bikin subdomainnya itu otomatis ya. Misalnya saya pengen bikin konsultan.binaharamain.com. Ini nama subdomain saya nih. Nah, misalnya saya Komar ya. Yang nanti muncul linknya itu adalah ini konsultan.binaharamain.com. Alamat Bogor misalnya ya. Nomor WA-nya misal 0812 misal ya 4096. Ini misalnya ya. Nah, saya tinggal generate aja nih, generate set. Nah, udah jadi nih. Sukses ya. Jadi saya sudah punya nih konsultan.binaharamain.com. Coba ya kita copy ya link ini ya. Nah, ini kelihatan ya linknya ya, saya copy ya. Tadi kan saya bikin itu ya, copy. Nah, saya paste misalnya di sini nih. Gitu ya, misalnya saya paste di sini. Nah, ini nih konsultan.binaharamain.com. Ini namanya subdomain ya. Ketika saya klik enter, set.
Nah, otomatis jadi ya. Di sini konsultan.binaharmain.com ya. Nah, nanti teman-teman bisa bikin nih, misalnya saya budi.binaharmain.com, tono.binaharmain.com gitu. Itu kalau sistem subdomain. Isinya nanti ya sama dengan web pusat tuh, sama aja tuh, ya. Ya kan? Sama aja kan? Nah, sama aja tuh. Hanya saja nanti ketika diklik daftar sekarang ini akan mengarah ke nomor WA teman-teman, bukan nomor WA admin pusat atau bukan nomor WA saya. Nah, itu enaknya gitu ya kalau subdomain. Nah, nanti ini teman-teman kita buat ini juga gitu ya. Nah, hanya saja jangan saat ini ya. Ini saya hanya mencontohkan aja. Nah, nanti realnya ya malam Kamis lah ya. Karena ini masih belum 100% nih untuk subdomainnya. Tapi sudah bisa bikin subdomain otomatis. Misalnya contoh, saya mau bikin subdomain yang lain. Contoh misalnya apa ya? Mabrur. Nah, mabrur.binaharomain.com ya. Namanya misalnya ini anggaplah nama saya Tono. Alamat Bekasi gitu ya. Nomor WA 081234567889. Nah, nomor WA ini nanti adalah nomor WA yang apa ketika orang ngeklik itu ke WA teman-teman. Jadi ini jangan sembarangan ya. Ini karena saya demo ya. Nah, generate now. Oke. Nah, udah jadi nih. mabrur.binaharmain.com ya. Kita coba copy lagi ya ini ya linknya ya. Kita coba copy linknya. Copy. Oke. Kita buka di sini. Set. Nah, ini ya mabrur.binaharmain.com. Kita klik. Nah, isinya sama. Nah, nanti ketika diklik daftar sekarang, ya, daftar sekarang, ini akan mengarah ke nomor WA yang teman-teman tadi ya, isi, gitu ya, seperti itu. Nah, itu kurang lebih nanti contoh subdomain kayak begitu, teman-teman. Ya, kita akan nanti praktekkan, dan itu saat ini memang belum masih ada sedikit trouble ya untuk sistem subdomain. Subdomainnya otomatis ya, seperti tadi ya. Mudah-mudahan nanti malam Kamis sudah bisa on 100%. Gitu, teman-teman. Ya, cukup ya. Ada yang mau ditanyain lagi? Kira-kira? Cukup? Cukup? Jelas? Atau cukup bingung? Silakan. Silahkan. Kalau ada yang mau ditanyain. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Gimana kita cukupkan? Sampai sini? Cukup ya, teman-teman ya. Oke, baik. Sepertinya cukup karena sudah tidak ada lagi yang bertanya dan sudah tidak ada lagi yang berkomentar. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, alhamdulillah ya, pada malam hari ini tadi kita sudah apa namanya membahas ya. Jadi memang tadi kita belum praktek, belum banyak praktek ya. Karena kalau saya teori plus langsung gabung praktek nanti teman-teman bingung gitu ya, atau teman-teman nanti waktunya juga nggak cukup. Nah, malam ini kita tadi teori dulu, yang penting teorinya teman-teman sudah tahu, jadi sudah tidak bingung lagi anatomi landing page gitu ya. Dan nanti PR-nya dibikin ya, kita praktek malam Kamis itu teman-teman eh, anatomi landing page tentang murah hitam sudah kelar tuh. Jadi headline-nya apa, masalahnya apa, sehingga nanti pada saat malam Kamis kita tidak lagi memikirkan apa namanya ininya kontennya, tapi kontennya sudah ada gitu ya, sehingga kita nanti tinggal develop aja gitu. Jadi di malam Kamis nanti kita praktek, PR-nya dikerjakan malam Kamis, kita praktek praktek mulai dari setting WP, terus nanti setting plugin segala macam, sampai kita nanti bikin membangun landing page-nya, sales page-nya ya, kita akan praktekkan. Dan yang tidak ada kemampuan untuk beli domain hosting, nggak usah khawatir, kita fasilitasi dengan sistem subdomain. Jadi nggak usah khawatir ya. Dan itu nanti otomatis ya. Ya, tinggal ngisi data kayak tadi tuh, data generate, kelar, udah selesai gitu ya. Baik, kita akhiri ya teman-teman sekalian ya. Cukup malam hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa nanti malam Kamis insya Allah kita akan ketemu lagi. Kita akhiri pertemuan kita malam hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kifaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian teman-teman. Jika ada kekeliruan, kekurangan dari saya ya, jangan lupa ya, ya sama-sama ya. Nanti kita ketemu lagi malam Kamis. Yang butuh rekaman malam hari ini nanti ya, insya Allah kita akan berikan rekamannya.
termasuk PowerPoint-nya kita akan kasih tuh ya materinya tadi ya. Nanti yang member eksklusif itu saya akan masukkan ke halaman member area, nanti bisa di-download di sana ya seperti itu. Nah, sampai berjumpa kembali nanti di malam Kamis, insya Allah mudah-mudahan kita masih ada umur ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Kang. Ya, sami-sami ya. Yo. Oke ya, saya ini ya.